Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Suhandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung di video ini teman-teman. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan berantai yang sempat menghebohkan rakyat Indonesia pada awal-awal tahun 2000-an teman-teman. Di mana sang pelaku yang bernama Antonius Rio Alex Bulo menghabisi para korbannya dengan martil ya teman-teman. Bukan hanya satu martil tapi dengan dua buah martil. Nah, maka dari itu si Antonius Rio Alex Bulo ini dijuluki dengan nama Rio Martil. Dikarenakan caranya membunuh para korbannya menggunakan martil ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cerita lengkapnya, tonton terus video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga tekan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke, nggak usah basa-basi lah ya. Ini dia. Check this out. Sebelum kita lanjut ke pembahasan intinya teman-teman, alangkah baiknya kita membahas dulu sedikit biografi tentang Antonius Rio Alex Bulo ini teman-teman, atau Rio Martil ini. Antonius Rio Alex Bulo ini lahir pada tanggal 2 Mei 1978 di Sleman, Yogyakarta ya teman-teman. Meski tidak banyak informasi tentang masa kecil Rio ini, namun beberapa narasumber menyebutkan bahwa Rio ini emang sudah nakal sedari kecilnya teman-teman. Bahkan saking nakalnya si Antonius Rio Alex Bulo ini membuat dia dipindahkan ke Jakarta untuk tinggal bersama kakak sulungnya. Bukannya berbenah diri ya teman-teman, di Jakarta kenakalan Rio, tingkah laku Rio makin menjadi-jadi ya teman-teman. Terlebih lagi setelah ayahnya tidak mau mengakui dia sebagai anaknya lagi, dikarenakan Rio ini menolak mengikuti sang ayah untuk pindah agama, mengikuti kepercayaan sang ayah. Bahkan ia bergaul dengan para preman yang tinggal di lingkungan tempat ia tinggal ya teman-teman. Dan dari sinilah ia kerap bolos sekolah setelah bergaul dengan para preman tersebut. Bahkan setelah bergaul dengan para preman tersebut, ia mulai mengenal yang namanya minuman-minuman keras, beralkohol, obat-obatan, bahkan ganja ya teman-teman. Kejahatan dan kekerasan ialah teman baiknya setiap hari ya teman. Setelah Rio ini beranjak dewasa, dia ini menghidupi dirinya sendiri dengan cara berjualan surat-surat kendaraan palsu ya teman-teman. Namun setelah dia menikah, dia malah beralih profesi menjadi pencuri mobil. Memang ya teman. Dan bahkan si Rio ini bisa menggasak 3 mobil dalam satu hari ya. Nah bayangkan teman-teman, walaupun harga mobil curian itu hanya berkisar 5 juta sampai 10 juta per unitnya, cuman kalau 3 mobil dalam sehari kan bisa membuat kehidupan si Rio ini makmur atau ekonominya ini semakin terangkat gitu kan teman. Dan kepada istrinya, si Rio ini mengaku bahwa dia itu berjualan pakaian di Jakarta. Rio ini juga sempat masuk penjara teman-teman dikarenakan melarikan mobil orang yang juga sebagai penadah barang curiannya. Gimana sih maksudnya? Meski begitu ya teman-teman, dia ini tidak ada kapok-kapoknya untuk mencuri. Setelah ia keluar dari penjara, ia tetap melancarkan aksinya ya teman-teman. Bedanya dia kali ini tidak melakukannya di daerah Jakarta, dikarenakan dia sudah dikenal sebagai penjahat yang kambuhan gitu kan. Tobat bentar kambuh lagi, tobat bentar kambuh lagi, ya tobat-tobat sambal lah ya teman-teman. Selain berpindah tempat untuk melancarkan aksi pencurian mobilnya ini, si Rio Martil ini juga mengubah modus operandinya ya teman-teman, dimana ia membekali dirinya dengan sebuah martil untuk menghabisi korbannya jika diperlukan ya teman-teman. Awalnya dia membekali dirinya dengan sebuah martil, namun ada insiden yang membuatnya harus menyiapkan 2 martil atau harus membawa 2 martil sebagai martil cadangan nantinya. Dikarenakan pada waktu itu hal yang tak terduga terjadi ya teman-teman, dimana saat ia ingin memukul kepala korbannya dari belakang, martil yang ia gunakan untuk menghabisi korbannya tersebut terjatuh dari gagangnya, atau lebih tepatnya tuh
terpisah dari kakeknya teman-temannya, sehingga sang korban menyadari bahwa nyawanya sedang terancam. Dia pun melarikan diri. Setelah aksinya gagal di Yogyakarta dan korbannya ini berhasil menyelamatkan diri dari ganasnya si Rio Martil ini teman-teman. Si Rio Martil ini pun berpindah ke Purwokerto, di mana di sini dia bertemu dengan seorang yang memiliki rental mobil yang bernama Pak JJ. Selain mempunyai rental mobil, Pak JJ ini juga adalah seorang pengacara ya teman-teman. Dan pada saat itu Rio datang ke Purwokerto dan bertemu dengan Pak JJ untuk menyewa mobil dari Pak JJ, sekaligus meminta Pak JJ sebagai sopir pribadinya ya teman-teman. Dan kepada Pak JJ, Rio ini mengaku sebagai pengusaha yang datang dari Jakarta yang berniat untuk menanamkan modal di bisnis perumahan di Baturaden ini teman-teman. Dan sempat juga Pak JJ ini mengantarkan Rio berkeliling di sekitaran Baturaden ini untuk menunjukkan tempat-tempat yang potensial untuk dibangun sebuah bisnis perumahan. Hingga pada akhirnya mereka berdua ini singgah di Hotel Rosenda Baturaden Purwokerto. Nah, disinilah peristiwa tragis ini terjadi teman-teman, di mana Pak JJ ini ditemukan bersimbah darah dengan kepala yang hancur. Sebelum peristiwa naas itu terjadi, Pak JJ dan Rio Martil ini sempat berbincang-bincang santai mengenai bisnis yang ingin Rio bangun di Baturaden ini teman-teman. Namun dikarenakan Pak JJ ini memang kurang berminat dengan bisnis yang dibicarakan Rio ini, Pak JJ ini hanya menanggapi dengan santai teman-teman, dengan sekali menengok ke layar TV yang ada di sampingnya. Mbak ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Si Rio ini beberapa kali mondar-mandir di kamar hotel tersebut ya teman-teman, seolah ingin mencari kesempatan yang pas untuk menghabisi nyawa Pak JJ. Dikarenakan dia ini mengincar mobil dari Pak JJ ini. Dikarenakan Pak JJ ini tidak mengetahui latar belakang dari Rio, dan dia juga tidak mempunyai firasat buruk tentang Rio, jadi dia santai-santai saja teman-teman, sambil melihat-lihat buku yang ada di atas meja. Namun hal tak terduga terjadi kepada dirinya ya teman-teman, di mana dari belakang tiba-tiba Rio memukulkan martil ke kepalanya, sehingga membuat ia langsung tersungkur jatuh tak sadarkan diri. Melihat korbannya yang sudah jatuh dan tak berdaya, si Rio ini malah membabi buta memukul kepala Pak JJ ini tanpa henti sampai kepala Pak JJ ini hancur ya, sehingga membuat darahnya itu berserakan dan bercecer di mana-mana, di lantai, di tembok. Setelah ia merasa bahwa Pak JJ ini sudah meninggal, ia pun mengambil barang-barang berharga milik Pak JJ dan tentunya kunci mobil milik Pak JJ, karena itulah yang ia incar sedari awalnya teman-teman. Setelah menghabisi nyawa Pak JJ, Rio ini menutupi jasad Pak JJ dengan selimut, kemudian meninggalkan mayat Pak JJ begitu saja. Ia pun keluar dari kamar hotel dan bergegas untuk meninggalkan hotel tersebut teman-teman. Rio ini bergegas menuju mobil supaya ia itu tidak dicurigai oleh orang-orang yang ada di sana, termasuk karyawan-karyawan hotel yang bekerja di sana. Namun petugas hotel terlebih dahulu sudah mencurigai gerak-gerik Rio teman-teman, di mana sikap Rio ini terlihat sangat mencurigakan. Dan sempat karyawan hotel tersebut menanyakan keberadaan Pak JJ. Pak JJ kemana? Kok Pak Rio keluar sendiri? Namun Rio menjawab, Pak JJ sedang bersantai di kolam renang hotel. Namun seketika karyawan hotel tersebut merasa ada yang aneh dengan jawaban Pak Rio. Dikarenakan di hotel tersebut tidak mempunyai kolam renang, sehingga menambah kecurigaan karyawan hotel tersebut. Dan akhirnya karyawan hotel tersebut bersama dengan petugas keamanan yang bekerja di sana mencoba untuk menahan Pak Rio menuju mobilnya Pak JJ. Mereka mencoba menangkap Pak Rio dan meminta penjelasan tentang keberadaan Pak JJ. Namun usaha mereka untuk menangkap Rio ini sangatlah sulit ya teman-teman, dikarenakan walaupun Rio ini bertubuh kecil namun tenaganya ini sangat kuat ya teman-teman, sehingga membuat para petugas keamanan di sana beserta karyawan hotel di sana agak sulit untuk menangkap si Rio ini. Namun setelah sekian lama berusaha menangkap Rio, akhirnya si Rio ini tertangkap oleh petugas hotel yang ada di sana. Dan karyawan hotel tersebut menyuruh temannya untuk mengecek keadaan Pak JJ di kamar hotel tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka melihat keadaan Pak JJ yang mengenaskan ya teman-teman, dengan keadaan kepala yang sudah hancur. Dan penemuan jasad
Pak JJ ini membuat suasana hotel tersebut menjadi hening sekaligus horor ya teman-teman. Mereka tidak menyangka bahwa hotel tempat mereka bekerja menjadi tempat pembunuhan, dan setelah Rio Martil ini ditangkap oleh petugas hotel di sana, ia pun diserahkan kepada polisi ya teman-teman. Dan setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa ia sudah membunuh 3 orang sebelumnya. Sebenarnya sih 4 orang ya, 5 orang sama Pak JJ, namun yang satunya kan kabur karena berhasil menyelamatkan diri. Karena kan aksi kejahatannya kali ini diketahui oleh orang lain, maka berakhir sudahlah perjalanan Rio Martil ini teman-teman. Sehingga membuat kejahatan-kejahatannya di waktu sebelumnya terbongkar atau terungkap. Dan pada tanggal 14 Mei tahun 2001, Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhi hukuman mati kepada Rio. Dan dalam persidangan inilah kejahatan-kejahatan yang pernah Rio lakukan pada waktu sebelumnya terbongkar ya teman-teman. Dan dari sinilah Rio disebut dengan julukan Rio Martil oleh halayak umum. Dilansir dari laporan Kompas 3 Juni 2001, Rio sempat mengatakan bahwa dia menyesal dan ingin bertobat. Teman-teman, dia mengatakan, saya bersyukur tidak mati pada saat melakukan aksi kejahatan, tetapi mati dalam hukuman mati ketika dalam proses pertobatan. Dan semua prosedur hukum sudah dilakukan atau sudah dicoba untuk mencegah eksekusi mati Rio ini teman-teman. Mulai dari banding, kemudian memohon garasi dan peninjauan kembali. Namun semuanya itu kandas ya teman-teman. Selama menunggu dirinya dieksekusi, sebelumnya Rio mendekam di DLP Kedung Pane Semarang. Kemudian ia dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan pada tahun 2004. Nah, lagi-lagi Rio berulah ya teman-teman. Di tahanan barunya inilah ia lagi-lagi membunuh seorang tahanan napi koruptor yang bernama Iwan Zulkarnain, sehingga menambah daftar korban Rio ini menjadi 5 orang. Sebenarnya ya teman-teman, sebelum ia membunuh Iwan Zulkarnain ini, dia dan Iwan ini dikabarkan sebagai teman yang sangat akrab ya teman-teman. Bahkan Iwan ini juga sempat mengajarkan Rio ini mengaji. Namun ada peristiwa yang membuat Rio ini marah dan jengkel kepada Iwan, dimana saat Iwan ini mengejek Rio dengan mengatakan bahwa Rio ini sudah tidak sangar lagi, Rio ini sudah tidak garang lagi. Dan dia juga meledek Rio dengan berkata bahwa Rio ini sudah tidak punya nyali ya teman-teman, sehingga membuat Rio ini naik pitam, marah, dan menghabisi nyawa Iwan Zulkarnain dengan cara memukulnya, kemudian membenturkan kepala Iwan Zulkarnain ini ke tembok berkali-kali. Dan pada tanggal 8 Agustus 2008 dini hari, Rio Martil ini menjalani eksekusi matinya di Karangtengah Cilongok, Banyumas. Dan jasadnya dimakamkan di TPU Sipoh di Kejawar, Banyumas. Dan setelah kematiannya, Rio ini meninggalkan seorang istri yang bernama Tuti Alawiyah dan juga 3 orang anak yang bernama Jerry, Jessica, dan Jenny. Istri beserta pengacaranya mewakili Rio untuk meminta maaf kepada para keluarga korban. Nah, itulah akhir kisah atau akhir cerita dari si Rio Martil, atau yang bisa juga disebut dengan Rio si Martil Maut. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Ekonomi sih boleh susah, boleh ruwet, boleh down ya teman-teman, tapi jangan sampai kita tuh merugikan orang lain gara-gara kita tuh terhimpit ekonomi. Sesusah apapun kita, jangan pernah membuat orang lain tuh celaka ya teman-teman. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dilindungi dari segala mara bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari orang-orang yang berniat buruk terhadap kita teman-teman. Amin. Oke, itu saja video kali ini, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kasus tersebut, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa teman-teman subscribe, oke? Subscribe. Ya udahlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.